kita masing-masing. Semoga yang kita kerjakan hari ini sampai seminggu ke depan, baik di kegiatan kelima tema kedua dan program RUT 2023 berjalan lancar, kita disehatkan, diberi bertahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, menurut agama dan kepercayaan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan kegiatan program RUT dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema Bangunlah Jiwa dan Raganya SMA Negeri 1 Takisung tahun 2023. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara kegiatan kita pada hari ini tanggal 15 November 2023. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan deklarasi anti kekerasan. Acara keempat, arahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan program RUT dan T5 tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Yang terakhir, doa. Marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu bersama-sama membaca basmalah. Menuju acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipandu oleh Bapak Ari Santoso SPD dan Ananda Eli. Acara ketiga yaitu pembacaan deklarasi anti kekerasan yang akan dipimpin oleh Bapak Awaludin SPD selaku Wakasek Kesiswaan. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai deklarasi anti kekerasan pada hari ini. Deklarasi anti kekerasan. Deklarasi anti kekerasan. Kami seluruh warga SMA 1 Takisung yang berakhlak mulia menyatakan: 1. Menolak segala bentuk kekerasan fisik. Psikis. Dan kekerasan seksual. 2. Menolak segala bentuk perundungan
diskriminasi, dan intoleransi. 3. Selalu bersikap sopan, santun, aktif, berprestasi, dan berpikir positif. Demikian pernyataan kami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Semangat Apik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi pembacaan deklarasi anti kekerasan. Acara berikutnya yaitu arahan Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan program RUS dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Kepada Bapak Sutio SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini mempertemukan kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam cuaca yang baik. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan limpahan rahmat hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Anak-anak Bapak Ibu, Dewan Guru, dan seluruh komponen sekolah. Di era saya sekolah, dan beberapa guru yang lain, atau bahkan seluruhnya, kegiatan yang sifatnya pengembangan karakter itu hampir tidak pernah disentuh. Mulai dari beberapa kurikulum 2013 lanjut kurikulum Merdeka ini, porsi pengembangan karakter ini makin naik, sehingga di kurikulum Merdeka itu kegiatan itu dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan akademik yang isinya itu mapel untuk mengejar literasi dan numerasi yang tinggi. Itu tujuannya cuma dua itu aja, mengejar numerasi dan literasi yang tinggi. Terus mapel tadi itu apa? Mapel tadi hanya alat untuk mengejar literasi dan numerasi yang tinggi. Maka sekat-sekat mapel dihilangkan. Sangat terasa untuk SMA, berarti nggak terlalu terasa. SMP nggak, kurang kan masih. SMA terasa benar, karena sosiologi itu hanya alat untuk mengejar numerasi dan literasi. Fisika hanya untuk mengejar literasi dan numerasi. Jadi secara akademik itu ada secara kurikulum itu ada namanya kegiatan akademik. Kemudian ada kegiatan pengembangan karakter. Kegiatan pengembangan karakter itu dulu diletakkan di ekstrakurikuler. Sekarang ekstrakurikulernya masih ada. Ditambah lagi kegiatan kokurikuler. Apa itu? Kegiatan yang dilaksanakan pagi hari terjadwal include dengan yang kegiatan akademik, dinilai, ada programnya, ada raportnya. Makanya anak-anak yang fase E dengan F itu ada raport P5 sendiri. Nggak cukup dengan itu. Mas Nadiem itu Menteri Pendidikan kita tuh meratifikasi program RUS yang dari UNICEF. Lalu tiap sekolah, beberapa sekolah dijadikan pioner untuk melakukan program ini. Salah satunya SMA Negeri 1 Tagitung. Apa geran program RUS? Sudah banyak ceritakan Bang. Ini program yang intinya itu mengurangi derajat munculnya kekerasan di anak sekolah, di usia sekolah. Tujuannya itu mengurangi frekuensi atau derajat kemunculan kekerasan di sekolah atau di masyarakat atau di usia anak sekolah. Berarti maksudnya gimana? Maksudnya kalau anak itu anak sekolah, ya memang kegiatannya di sekolah, tapi impactnya di rumah juga muncul.
Kenapa sampai program ini diratifikasi dan dijalankan? Program pengurangan kekerasan ini loh sampai dijalankan, kenapa? Sama dengan kenapa program anti narkoba itu dijalankan, sama lah. Indonesia ini darurat narkoba, terakhir saya baca itu per hari itu lebih 50 orang meninggal karena narkoba. Maka Indonesia itu darurat narkoba. Darurat kecelakaan lalu lintas itu 38 orang per hari meninggal orang di akibat kecelakaan. Darurat juga itu sudah, karena kalau mengendari kendaraan, saya dan semua guru ini seluruhnya pembalap, ternyata nurun ke anaknya, anak didiknya juga pembalap semua. Tapi biarpun pembalap harus tetap mengikuti peraturan lalu lintas lah. Nggak bisa jalan juga jangan. Serba darurat. Lalu kekerasannya kenapa jadi juga dianggap darurat? Karena kekerasan ini darurat, anak-anak. Yang mengerasi kawan sampai kawan letang-letang itu merasa biasa nggak? Dalam arti kekerasan ini luas. Jadi deklarasi anti kekerasan tadi kalau dilihat bunyinya apa tadi? Menolak kekerasan, menolak bullying, menolak diskriminasi, menolak intoleransi. Hal-hal itu yang menyebabkan kita rancak menggunakan kekerasan di titik itu. Kekerasan psikis. Tidak agak biasa. Waktu kita mengolok-olok, kamu anu-anu, itu biasa aja. Padahal teman itu di pikirannya itu terbawa sampai mimpi. Bahkan dia sempat berpikir kayak apa ya, mencelakai teman yang barusan ngomong tadi. Sempat berpikir racun ya akibat omongan tadi itu. Saking arahnya. Dan kita yang melakukannya rasanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah. Guyonan bila dibalut dengan kekerasan psikis, bila dibalut dengan guyonan, lalu bawaannya kayak biasa-biasa aja. Memang tetap lah ya, nggak boleh juga baperan, nggak boleh, harus coba untuk kuat juga. Karena mungkin dia ditakdirkan Allah mengucapkan itu tadi untuk kita supaya kita lebih sabar. Nilai positifnya bagi yang bisa mengambil nilai positifnya. Yang nggak bisa mengambil nilai positifnya, bawaannya hendak mencelakai orang yang barusan ngomong tadi, atau minimal berpikir membalasnya. Kalau sudah terjadi kayak gitu, nah itu yang terjadi nanti di SD berapa Bu? Ida? Ini beda. SD berapa Bu? SD terakhir, barusan ada konflik karena terjadi perundungan lalu terjadi konflik gitu. Kita bisa nggak mengalami kayak gitu? Bisa juga. Untungnya kalian nih secara emosional mulai tertata. Satu dengan masing-masing dari kalian mulai tertata. Mulai hebat untuk mengatur ritme mengurangi marah. Hebat. Kita lihat beberapa sangat stabil malah ya. Sangat stabil, gak senang banget. Kenapa sih karakter yang tipikal ini sangat harus kita kurangi? Kalian lihat kalau di medsos, kalau kita lagi berolok-olok kalau acara partai, masrumnya Indonesia yang berbudi pekerti luhur itu ada di mana? Kalau kalimat kotor itu keluar terus, ya Indonesia yang berbudi pekerti luhur itu loh, ada di mana? Kalau kita dengan teman terus enaknya aja punya. Jadi endingnya ke depan apa ya? Endingnya ke depan. Program ini dijalankan di sekolah kita. Ada puncak roadnya tanggal 23. Kemudian sampai 5-nya program P5-nya dijalankan. Ada puncak P5-nya yaitu tanggal 2. Karena sama-sama tanggal 23, kegiatannya jadi dibareng. Untuk P5 itu dibalut dengan sebuah tema yang namanya bangunlah jiwa dan raganya. Apa tuh? Jiwa dan raganya. Raganya ini yang dominan jiwanya atau raganya nanti? Jiwanya.
Jiwa itu ada di mana? Kelihatan tak? Gak kelihatan. Raganya kelihatan gak? Patiannya kelihatan gak raganya? Jiwanya, jiwa itu energi yang menyebabkan si raga ini ada. Salah satunya pemikirannya. Pemikirannya, ya dia yang mau disentuh itu pemikirannya, Nana. Dari Kian itu yang mau disentuh pemikirannya. Berharap banget Kian bergeser pemikiran. Berharap banget Kian bergeser pemikiran. Dari yang biasanya kalau menyambat itu rasanya kada bersalah, mulailah sedikit merasa bersalah. Sedikit saja, ada usaha banyak. Kalau banyak Pak, bagus lagi. Kalau nggak lagi melakukan, aduh itu yang diharapkan. Sedikit saja rasa bersalahmu itu akan menyebabkan geseran. Jadi yang mau disentuh apa? Jiwanya. Tepatnya itu apa? Pola pikirnya. Kalau pola pikirnya disentuh supaya berubah, terus apa yang berikutnya yang harus berubah kalau pola pikirnya berubah? Yang berubah berikutnya setelah pola pikir adalah perilaku, karena perilaku itu hasil pikiran. Semua kegiatan Dian bergerak, tidak bergerak, itu seluruhnya adalah pikiran. Waktu Dian berdiri siap begini, bisa anteng yang lain bergerak, kalian tidak, itu juga pikiran. Kalian bergerak gini, saya juga begini, pikiran. Nah, jadi kalau pikirannya bisa diperbaiki, atau bisa dirubah, maka perilakunya bisa dirubah. Pesan ini juga untuk seluruh fasilitator dan koordinator, termasuk saya. Bahwa yang kita rubah ini pemikiran, Bapak Ibu, pemikiran. Anak-anak pemikiran, yang mau dirubah ini pemikiran. Pola pikir. Kalau pemikiran dan pola pikirnya ini bisa dirubah, maka akan ada berubah berikutnya, namanya perilaku. Jadi kalau pola pikirnya berubah, perilakunya berubah. Kondisi waktu saya siap begini, kemudian saya geser-geser gini, itu pikiran dulu baru kegiatannya. Nggak bisa kegiatan dulu baru pikiran, nggak boleh, nggak ketemu ya. Jadi pemikirannya dirubah dulu baru perilakunya berubah. Kalau perilakunya berubah, maka nanti akan, kalau ini masih ya, di sekolah dilakukan, di rumah dilakukan. Nah ini di rumah dilakukan. Saya butuh orang tua Pian datang di sini, atau saya datang ke rumah Pian. Minimal menyatukan pendapat. Kalau anaknya menyambati kawannya, apa ya? Jangan dulu, nah, bangsat gitu misalnya. Itu di rumah harusnya orang tuanya tegur. Kalau di sekolah saya tegur, gurunya tegur, di rumah harus tegur juga. Kalau nggak sinkron nggak ketemu. Makanya saya butuh ketemu dengan orang tua Pian. Di samping ada hal lain yang harus saya bicarakan juga dengan orang tua Pian. Bukan hanya terkait program tuh B5, tapi sekolah harus, kalau dulu dikendalikan di sekolah 80% bisa dikendalikan, dasarnya bisa dikendalikan, guru bisa dikendalikan di rumah, sholat Jumat bisa dikendalikan di rumah. Kalau ada nggak jadi budaya, kata itu semua melakukan. Kalau semua sudah melakukan, maka ada di budaya. Dan pengumuman dulu setelah pertemuan itu masih orang persoalan, ya, itu satu harus berubah. Pola pikirnya, mereka sudah berubah, mulai cuma maka lanjutnya budaya baru. Dan kalau itu lalu banyak nggak dilakukan. Kayak itu memutar anak itu sama dengan hukumnya haram, buang sampah sembarangan. Dua jadi itu nggak bisa, anaknya nanti kelihatan juga. Mulai hal dari itu kan kami berubah anak berubah terus, berubah terus. Kadang-kadang jengah hafal sambung ini perkembangannya. Tapi tidak ada yang tambah lebih maksiat. Dan yang umur lebih pengen masuk neraka, pasti tambah dia pengen semakin
Kan perubahan akan pada dia orang bocah. Perubahan harus dari keseknya, dulunya, semangat yang ada di sini, termasuk orang tuanya. Kalau kita mau bilang semua kita ini agen anak-anak, Pak Tio yang perubahan, guru itu marginnya besar sebagai agen perubahan. 33 anak itu dinormalkan secara formal sebagai agen perubahan, tapi pian masing-masing adalah agen perubahan untuk dirinya sendiri. Ingatlah, tahu perubahan penting itu perubahan diri sendiri dulu. Nanti impactnya. Bapak ngomong kayak gini udah dulu, Bapak juga. Saya juga berusaha jadi lebih baik, ya. Saya berusaha untuk jadi lebih baik. Kebetulannya format saya kesek, jadi harus kasih arahan. Nah, ya usah sampaikan. Nah, semua kita sendiri. Syukur kalau bisa untuk teman karibnya. Kalau sudah dengan teman karibnya, syukur kalau teman dia dan temannya bisa mempengaruhi kelas. Syukur kalau semua anggota kelasnya mempengaruhi kelas lainnya. Nah, syukur. Kalau nggak bisa berubah untuk diri sendiri dulu. Nah, endingnya ke depan adalah budaya baru. Nah, ke depan jauh masih. Kalau bisa dekat Mbak, alhamdulillah. Kalau perubahannya bisa, alhamdulillah. Pak, baca juga ya, sama aja. Beberapa yang kita anggap kekerasan psikis, kalau menampar itu kan orang langsung tahu itu kekerasan fisik. Tapi kekerasan psikis itu kadang-kadang kita anggap biasa. Anggap biasa. Saya juga begitu. Saya lahir dari budaya yang keras. Dari biasa ngomong yang kasar itu biasa. Jadi saya mengubahnya juga sulit. Sama. Mudah-mudahan semangat yang terlalu panjang ini bisa naik, bisa direalisasi. Saya lakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program Roda dan pembukaan P5 tema Bangunlah Jiwa dan Raganya saya nyatakan dibuka. Yang mendengar semuanya bisa membuka pola pikir kita, kemudian bisa melakukan perubahan perilaku dan yang terbaru yang lebih baik. Berikutnya acara kelima yaitu doa. Untuk memimpin doa ini kepada Bapak Kasmani SPDI kami persilahkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka tawbah nusra wa tawfiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula pembukaan program RUTS dan proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya pada hari ini. Untuk mengakhiri acara, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan kita. Mohon maaf tadi kami ulangi, selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Samsanenan. Mudah-mudahan tidak salah saya pengucapan gelar.
Alhamdulillah kita hari ini dikunjungi oleh pengawas pembina dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dengan bimbingan beliau sekolah kita makin maju, makin hebat, makin sukses dan makin yes. Oh iya, mohon maaf sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Tio, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan kurnia Allah sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan bintik program Growth Indonesia, yaitu mengenai perundungan atau apa yang dinamakan dengan bullying dan lain sebagainya. Mohon maaf, Bapak pas jam 8 baru sampai ke sini, jadi tidak melihat jadwal jam berapa pembukaannya. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami mohon maaf. Tapi alhamdulillah bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini pun perundungan yang kita lakukan ini akan kita lakukan untuk kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan profil pelajar Pancasila atau apa yang dinamakan dengan P5 sehubungan dengan bintek tentang perundungan. Nah, pada anak-anakku sekarang layaknya seorang yang bisa menghargai, menghormati dan mengakui kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang akan kita lakukan mulai, katakanlah karena ini programnya dengan profil Pancasila dengan P5 ini, kemudian bintek tentang perundungan ini, mudah-mudahan dari kita mencoba menahan apa yang mungkin kita tidak bisa menahan kecil pun apa yang kita lakukan, baik itu berupa perbuatan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan sambutan yang sangat singkat ini karena terik matahari, kami akhiri. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita